Sekarang saya berada di Pantai Sijile dan perjalanan baru akan segera dimulai. Di momen kali ini, di video kali ini, saya berada di hutan savana. Lokasi ini berada di Taman Nasional Baluran yang merupakan Afrikanya Indonesia ya, yang berada di ujung timur Pulau Jawa, guys. Jadi kalian bisa lihat di situ merupakan Gunung Baluran ya, gunung berapi purba yang sudah tidak aktif sejak 11.000 tahun yang lalu setelah zaman es, waktu periode Holosen ya. Ya pada waktu itu di era peradabannya Homo sapien, teman-teman. Dan ini saya persis berada di lerengnya ya, teman-teman. Dengan ketinggian gunung ini mencapai sekitar 1000-an mdpl. Jadi memang tujuan saya kesini itu ingin ke sebuah lokasi yang tidak banyak orang yang tahu ya. Namanya Kampung Merak. Jadi kampung ini tuh berada di area tersembunyi yang berada di pinggiran pantai, yang penduduknya, masyarakatnya itu sebagian besar beternak sapi. Panas banget, terik matahari sudah di ujung kepala ini ya. Jadi Taman Nasional Baluran ini ditemukan oleh seorang pemburu dari Belanda pada tahun 1928, dan pada tahun 1930 Direktur Kebun Raya Bogor yang bernama Damerman
Taman Nasional Baluran ini ditunjuk sebagai hutan lindung, guys. Ya Allah. Jadi gini ya. Banyak batuan-batuan vulkanik. Ini peninggalan prasejarah ya teman-teman di sini. Jadi harap berhati-hati. Lihat bawah juga. Oke. Wow. Jadi melewati sini ya, ke bawah situ, nanti sampai berada di bibir pantai. Dan ini pertama kalinya saya ke sini. Untuk tiket masuknya itu dikenakan 10.000 warga negara Indonesia ya, warga lokal. Dan itu hanya untuk khusus pengunjung ya teman-teman, bukan seperti camping ataupun wedding. Jadi pengunjung dikenakan tarif 10.000 dan parkir juga dikenakan mungkin sekitar 3.000 kalau nggak salah. Wow. Ya, ini saya sudah berada di sini. Dan seperti ini penampakannya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada guys. Ada Ajax. Ada Ajax teman-teman. Tuh di ini mangrove. Tuh ya. Saya nggak kesana rek. Nggak berani kesana teman-teman. Jadi guys, di situ ada Ajax. Ada 3 ekor Ajax. Ajax ini anjing liar yang suka bergerombol ya teman-teman. Yang untuk memerlukan makan itu membunuh mangsanya secara brutal. Saya nggak akan ke sana guys. Ini mungkin jarak dari sini ke sana tuh mungkin sekitar 80 meter ya, hampir 100. Ini kalau saya ke sana, saya jelas diburu teman-teman. Wow, saya nggak akan ke sana ya. Ini lewat mana nih? Wow. Ambil jalan lain deh. Apa lewat jalan anu ya? Oh, jalan utama aja deh. Saya motong teman-teman. Ya, motongnya lewat hutan seperti ini. Bali ya sana, jadi muter ke sana. Oh, ini ada tiang listrik lewat jalan utama aja deh. Durinya cari aman. Oke. Sepi banget, gak ada orang. Oke, sudah sampai ya teman-teman. Tapi di pantai, namanya Pantai Sigile. Dan di sini amat sangat disayangkan ada beberapa bungkus makanan yang
yang berserakan di sini yang tidak pada tempatnya ya. Sayang sekali. Jadi indah banget, seriusan di sini. Di sini kalian bisa santai, menikmati pemandangan dan air laut yang sangat sejuk di sini, di bilik-bilik ini ya. Mangrove. Kita lanjut ke sana. Sepi banget pantainya, gak ada kehidupan sama sekali. Itu ada kamar mandi dan ada mungkin gubuk, itu warung, bukan yang ini tapi yang di belakang. Sepi banget kan. Tadi saya dari sana ya, jadi tepat di lereng Gunung Baluran, dan akhirnya sampai juga di sini. Wah, sepi banget. Pantai Sejile, Taman Nasional Baluran. Entah ini terbengkalai apa enggak sih sebenarnya, nggak ada kehidupan gitu. Ya, warungnya udah tutup. Bu beli es teh satu, butuh yang manis-manis. Ya nggak ada. Bawa aja ya, siapa tahu berguna. Karena di sini banyak binatang liarnya, monyet, rusa, dan mungkin ada macan. Messi, ini toiletnya masih bagus. Toiletnya masih bagus sih. Baik, buka apa enggak? Ya mati. Ya. Kayak ada suara, Pak, gitu. Kayaknya ada suara teman-teman, cuman samar-samar ya, Pak, gitu guys. Gak ada apa-apa. Pantainya indah banget di situ.
Oke, kita lanjut perjalanannya ya. Dan ini belum selesai guys, belum sampai. Ini ada jalan setapak, 2 tapak ya. Jadi fungsinya saya membawa tongkat ini, takut ada apa-apa di jalan. Karena banyak jejak seperti jejak monyet gitu ya, dan ada sedikit mungkin jejak anjing, dan yang agak besar lagi tadi saya lihat itu ada jejaknya macan. Ini kelihatan ya teman-teman kalau pasir-pasir seperti ini, cuman bukan di sini, di sana. Wah, sepi banget men, kayak di sebuah pulau gitu, tapi yang tidak berpenghuni ya. Tandus juga di sini, panas. Oh, ini banyak jejak-jejak guys. Ini kelihatan nih ya, ntar yang lebih jelas nanti ini. Jelas banget ada banyak jejak kaki monyet kecil-kecil gitu. Ini banyak nih. Ntar cari yang jelas ya. Jadi perjalanan tadi itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 jam sampai sini dengan berjalan kaki ya. Jadi nanti ini nyambungnya tuh langsung ke Kampung Merak ya, dari jalur ini. Lumayan lah, mungkin ada sekitar 1 kilo lagi, lumayan sih. Ini hutan mangrove. Gas lah. Takutnya tuh ada yang ngikutin gitu ya teman-teman dari belakang. Was-was aja karena nggak ada satu orang pun di sini. Lumayan nih, kulit jadi hitam kembali, merah, dan pada akhirnya menuju ke hitam. Oke, jauh men. Jadi seperti surga gitu, di surga yang tersembunyi di ujung timur Pulau Jawa. Memang nggak kelihatan sih pantainya ya. Wow. Nah itu nanti ada belokan ke kanan. Kita belok kanan ya, ke arah timur, lebih timur lagi.
jejak monyet guys. Dia kelihatan ya, jejak monyet. Nah kecil, ini jarinya ada 5. Banyak. Terus ada pula jejak macan guys, macan tutul Jawa. Jadi ini memang nggak langsung keluar gitu sih, binatang-binatang endemik ini selalu bersembunyi, langsung keluar gitu, lewat gitu, nggak kayak di Afrika. Kalau di sabana Afrika itu lebih liar lagi ya. Di sini memang liar, cuman mereka bersembunyi. Sudah waktunya mau minum ini. Haus banget. Panas. Umumnya teman-teman, umumnya kaktus itu berada di padang pasir ya, yang cukup panas. Nah, akan tetapi di sini ada kaktus guys. Ini tanaman kaktus. Nah ya, kaktus yang hidup di pinggir pantai. Ya wajar sih kalau ini sabana, hutan sabana. Di sana itu ada pantai lagi teman-teman, cuman saya nggak akan ke sana ya, karena nanti bakal waktunya itu lama guys. Nah ini dia teman-teman, ini ada jejak macan guys. Ini ya, sebentar, ada jejak anjingnya juga banyak. Anjing yang paling banyak tuh anjing teman-teman, karena si anjing ini hidupnya bergerombol, namanya Ajax ya. Mana ya tadi? Aduh, nggak ada. Ini dia, nih guys. Ya, kelihatan nggak? Ya itu jejak macan teman-teman, cuman sudah agak lama ini ya, sudah ketutup, hampir ketutup. Jadi mungkin jarang gitu macannya lewat sini. Gede guys. Gak ada lagi. Oke, ada warung, ngopi-ngopi dulu. Oh ya, banyak warung guys. Akhirnya bisa minum-minum, ngopi santai dulu. Ini pasti berdarah nih. Coba minum. Iya, minum apa? Dari mana? Dari sana. Kecil loh. Kok jalan kaki? Jalan kaki. Minum teh dingin deh. Oke, ini sudah masuk ke Desa Merak ya teman-teman. Lumayan juga tadi. Pak, wow. Dan di sini terlihat sangat sepi sekali. Banyak
monyet ekor panjang ya guys. Dan di depan sini terdapat juga makam dari Bujuk Fatimah ya. Jadi beliau ini merupakan pembabat alas desa tersebut dari Madura ya teman-teman. Nah, ini dia guys. Wow. Assalamualaikum. Oke ya, sudah ya guys. Sekedar memberi doa aja. Di situ ada bangunan seperti rumah yang kok nggak ada penghuninya ya, sepi banget. Wah, sepi guys. Wow. Ini apa ini? Seperti anu ya, resort gitu, resort pengelolaan. Kayaknya sepi sih. Gak ada orang, sepi semua guys. Ini ada bangunan lagi, entah apa ini. Apa ini ya? Ini ada mesin sih. Mesin kayak pemotong apa ini? Pemotong apa ini? Oh, pemotong genteng teman-teman. Oh, oke lah, lanjut langsung ya ke kampungnya. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di desa Merak, desa paling ujung dan desa paling tersembunyi di ujung timur Pulau Jawa. Ya, lebih tepatnya berada di kawasan Taman Nasional Baluran guys. Para penduduk rata-rata di sini tuh beternak sapi. Kurang paham juga ya. Seharusnya kan biasanya kalau berada di pinggir pantai gitu itu nelayan teman-teman. Tapi di sini lain dan unik banget. Semua rata-rata pengunjung di sini tuh beternak sapi guys. Jadi kalau masuk dari jalan besar Baluran itu sekitar sampai sini itu 5-6 kilo guys. Bu, permisi. Boleh tanya-tanya
Ya, permisi nggih. Saya dari Malang. Ibu Iin, sudah berapa lama tinggal di sini, Bu Iin? Sudah lama. Mungkin sudah 25 tahunan di sini. Sudah 25 tahun di sini. Dari kecil? Ya. Hah? Dulu ikut bapaknya. Bapaknya sudah berhenti di sini. Iya. Saya yang ada di sini. Teruskan. Oh. Ini memang dari dulu masyarakat di sini itu memang peternak sapi, Bu. Ya, kalau yang punya ladang ya di ladang. Oh gitu. Tapi rata-rata banyak ya di sini ya. Semuanya kayaknya tuh beternak sapi. Iya. Iya benar. Nah, rata-rata di sini sapi perah atau sapi daging? Sapi liar, ini sapi biasa, sapi ya daging ya itulah. Sapi putih ya. Rata-rata di sini kalau untuk penjualannya gitu gimana? Ya dagangnya kan masuk sendiri ke sini. Ya ditawari dagangnya masuk sendiri. Nyari nyari gitu. Sendiri. Nyari sendiri ke sini ya. Iya. Dan rata-rata maaf untuk nominal berapa, Bu? Harganya, Bu? Tinggal tergantung sapinya. Sapinya gemuk atau kurus. Itu nanti kan kalau musimnya mahal ya mahal, kayak murah ya murah. Bisa tentu. berkisar berapa, Bu? Kalau ya mungkin kalau yang mahal yang itu yang sudah jadi babon itu Iya. mungkin itu sampai 10, 9. Segitu itu kalau musim lebaran Idul Adha atau gimana? Kalau musim lebaran mungkin ada yang di sini yang kurban yang beli itu ya. Itu Pak Haji di Pak desa Haji. yang punya sapi-sapi di sini. Yang ini di sini nih rata-rata kan punyanya orang desa, bukan punyanya sendiri. Bukan punya sendiri. Pak Haji. Rata-rata ada berapa sapi di sini, Bu? Mungkin paling sedikit di sini mungkin 15 lah. 15. 15, Mas, 12. Amit Sewung ya. Ya, 15 ya. Itu paling sedikit tuh. Ya, Kalau totalnya yang, semua berapa, Bu, sapinya, Bu? kalau yang banyak mungkin ada yang 30, 35. Enggak rata-rata semua. Dari Iya, ada yang tergantung. Ada yang 30, ada yang 25 ya, ada yang 10 ya, ada yang 15, itu satu kandang. satu itu. kandangnya. Oh, gitu ya. Dan kenapa, Bu, kok nggak milih nelayan? Biasanya kan kalau hidup di pinggiran pantai gitu kan rata-rata kan penduduknya nelayan. Nah, ini kok sapi, Bu? Di sini kan orang yang pendatang kan sapi, nggak nelayan, bukan nelayan. Oh. Maksudnya kan orang desa ke sini kan bukan nelayan. Yang nelayan mungkin orang yang desa sana-sana itu. Gitu Seperti ya. di Membo, Ketapang situ. Itu kan netap orang situ. Netep ya. Oh, jadi memang pendatangnya memang Iya, datang di ya sini. peternak memang ya. Iya, ternak. Kalau yang dulu belum ada ternak ini semua ladang semua. Sekarang ini kalau mau nanam banyak itu kera, dimakan kera itu. Kalau naman jagung dimakan kera. Iya. Namun kacang tanah Iya. itu ya juga Dimakan kera. dijabuti sama. Oh, jadi sudah berapa lama ini masyarakat di sini beternak sapi, Bu? Udah lama. Ya. Ya lama ini juga. Berapa puluh tahun? Ya nggak tahu lah. Ini mulai pokoknya mulai ini kan semua kan banyak yang ternak bukan ladang. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Ini kemana semua, Bu, sapi-sapinya, Bu? Kok pada sepi? Di hutan. Memang dilepas gitu? Ada yang mengembala. Oh, apa enggak Bu, hilang atau gimana? Enggak ada yang hilang. Semua di hutan. Setiap hari? Iya, gantian. Gantian ya? Oh gitu. Terus pulangnya jam berapa? Enggak mesti, kadang jam 4 pulang. Hmm. Jadi sekitar jam 4 itu sudah pulang. Ah. Kadang ya
maghrib itu Bu, itu Pulang. juga pulang masih. Sapinya kalau masih lapar ya nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Iya iya. Sapinya Ada nggak Bu kalau sapi di sini yang ketika dilepas gitu hilang gitu? Ada. ada. Rata-rata hilangnya tuh karena apa? Ya mungkin sakit apa nggak pulang itu. Mungkin ya disembelih orang. Oh, ada juga ya? Ada di sini. Ada nggak yang di sini kan juga banyak binatang buas Bu, kayak macan gitu, apa ada nggak? Nggak pernah ketemu itu yang bagian yang anu itu Nggak juga pernah ketemu ya? Rata-rata ketemunya ular itu. ular, Kalau dimakan ular. Kalau ular itu ada katanya yang nemu. Dimakan ular Bu. Oh, tapi rata-rata di sini sapi pedagang ya Bu ya? Daging. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke ya udah Bu, terima kasih atas informasinya. Ini saya mau lanjut lagi Bu. Ini ada sedikit rezeki Bu. Makasih. Semoga berkah, nggak Ya, banyak. amin. Ya. Makasih ya Bu. Ya. Monggo. Ya. Oke guys, jadi seperti itu. Ini rata-rata semua itu dari sana ya, sampai ujung sana. Itu rata-rata peternak sapi guys. Ya mungkin terbilang aneh sih, karena ini berada di pinggir pantai gitu loh ya. Nih, itu ya teman-teman, sapinya tinggal 2 karena yang lainnya pada keluar masuk hutan. Ini mungkin sapi 2 ini mungkin lagi sakit atau gimana ya, jadi nggak ikut keluar gitu guys. Nah kalau yang itu teman-teman, di situ kan ada 2 sapi, anaknya sama orang tuanya. Kenapa nggak keluar? Karena masih ada anaknya ini yang mungkin baru lahir ya guys. Jadi mungkin dikurung 20 hari dulu, dilihat dulu kondisinya, kalau memang sehat setelah 20 hari dilepas teman-teman anaknya ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Samurai.